Halo semuanya, selamat datang di Airbus episode 6. Oke semuanya, selamat datang kembali di episode Airbus yang ke-6 dengan tema Last but not least. Oke. Ada apa tuh yang dengan last but not least itu? Ya, kenapa last but not least? Jadi Airbus kali ini sayangnya adalah episode terakhir dalam periode ini ya. Nah, tapi nggak kalah penting karena kita kekejar RPKL. Oh iya. Nah, siap. jadi Oke. kita nih kan udah mau demis nih para anggota Komahi 2122 dan akan mengganti ke periode yang berikutnya. Jadi tenang aja teman-teman penonton setia, nggak apa-apa. Airbus ini akan tetap ada tapi dengan speaker yang baru. Ya, Orang-orang jadi yang baru ya berarti. ya nggak muka-muka kami aja gitu. Oke. Ya, betul Oke sekali. teman-teman, mungkin sebelum kita lanjut ngasih jangan gitu. Kita mungkin perkenalan dulu nih. Boleh, Oke, boleh. boleh Dari sih. abang yang paling ujung. Aduh. Sawadika. Sawadika. Perkenalkan, nama aku Aditya Nugraha dari angkatan 2020. Oke, nah kalau aku Filmia Amanda Febriani dari angkatan 20 juga. Nah, kalau aku Andrian dari angkatan 20 juga. Oke, sebagai pengurus keanggotaan Korps Mahasiswa Hubungan Internasional, di sini ada Adit dari divisi ISEC ya, Mia dari divisi IRF dan aku sendiri ICO. Mungkin aku mau nanya sedikit nih dari teman-teman berdua, pengalamannya setahun ini dalam bergabung ke pengurusan Koma itu gimana sih rasanya gitu? Dari aku dulu nih. Dari Adit. Ya, boleh sih Adit. Kalau aku rasanya yang pasti senang ya, tapi kan ada suka dukanya juga kan. Yes. Tapi kebanyakan sukanya kok daripada dukanya gitu. Yang Apalagi- bener. Yakin? Apa tuh kalian? Yakin bisa dilihat dari muka aku Oh ya iya. kan. Kepaksa kali gitu gak sih senyumnya? Iya, enggak tertekan sama sekali kok. Tapi ya namanya juga organisasi kan pasti ada keselnya juga Iya. ada, ya kan? Ada senangnya juga ada. Tapi ya udahlah dijalanin aja. Jalanin aja. Iya. Nah, mungkin aku ikut nyambung ya Mia. Kalau dari aku pribadi ikut Komahi itu seru ya, Hima atau HMJ karena dengan adanya HMJ Zidan gini-giniin. Nanti kami tanya pendapatmu ya Dan. Tapi asli kalau menurutku ikut Hima atau HMJ itu kita jadi tahu setiap harinya apa yang harus dilakuin karena banyak proker Betul. kan. Iya, Daripada padat banget diem-diem ya. doang gitu. Kita kan hybrid, daripada di sini diem-diem doang di kos, di rumah mending HMJ gitu, ada yang dikerjain, Ngumpul. ketemu temen, Iya. ngumpul gitu. Nah, jadi seru sih menurut aku. Kalau menurut Mia, Nah kalau aku pribadi tuh jujur aku suka juga join ke kepanitiaan ini gitu karena kan aku tuh nggak kenal nih sama Adit awalnya, nggak kenal sama Andrian, jadi aku bisa kenal sama teman-teman aku gitu, jadi aku suka sih join di Komahi ini. oke, itu. mungkin itu ya dari kita. Tapi sayangnya kita udah mau demis. Ya, kita Yes. mau say Akhirnya goodbye. ya. Akhirnya ya, bukan sayangnya. Oke. Akhirnya udah nggak kuliah rapat tapi Iya. kuliah pulang. Kuliah pulang. Iya sih. Itu yang paling Tunggu. ditunggu. Atau mungkin Adit mau lanjut nih? Enggak. Boleh. Skip udah. Udah ya, lanjut. udah. Oke teman-teman, mungkin kita nggak perlu melebarkan lagi. Kita lanjut aja ke main konten kita dalam Airbus, yaitu Betul. kita akan menjelaskan 3 poin, yaitu International Bus, National Bus, dan Entertainment Bus. Wow. Mungkin kita mulai dari International Bus ya. Oh boleh. Boleh. Dulu, oke. Jadi di International Bus kali ini kita akan membahas tentang ada hot news nih guys. Nih apa tuh? Dari negeri Gajah Putih. Tempatnya Om Pawat ya kan, Bright and Thailand. Win. Oke, ada Yes. apa? Di sana mereka pemerintahnya sudah melegalkan yang namanya ganja. Pemakaian ganja sejak Iya. Juni awal kemarin ya. Sejak 9 Oke. Juni 2022 mereka sudah melegalkan ganja dan ganja sudah dihapus dari daftar narkotika. Oh my god. Jadi di sana kita bisa Wow. menemukan ganja di makanan maupun di minuman. Gitu. Makin aneh-aneh dong ya makanan Thailand Makin- yang iya. awalnya dari serangga-seranggaan nanti ada Iya, narkoba-narkoba. bener. Sekarang yang ganja-ganja nih. Jadi nanti bakal Bahaya, nge-play pas Iya, minum. Ngefly, nggak tahu kalau ngefly. itu ya. Nah. Kita nggak pernah coba tuh Mia. Ya aku lihat juga kemarin di Instagram gitu ya. Sampai di pinggir jalan tuh udah ada penjualan bibit-bibit
apa tuh tadi ganja. benda ganja Ganja ini itu. gitu Iya, yang dirawat ditanam tuh Ditanam udah di- boleh Iya, ya udah ternyata. boleh, udah boleh. Wah, menarik sih. Dan pemerintah di sana itu mereka menyebutkan bahwa mengatakan bahwa ganja itu karena mereka melegalkan ganja, jadi mereka mau menarik wisatawan buat datang ke negara mereka gitu. Jadi mungkin orang-orang yang negaranya belum melegalkan ganja bisa Datang datang ke sana ke dong. sana untuk mencoba. Jadi cara untuk narik wisatanya ekstrim kali Iya, ya. ekstrim betul. Stay Kalau kita halal kan dari sih harusnya. budaya ya. Iya. kalau Wisata dia- kita juga, gitu. Kalau mereka dari ganja. Dari Oh my ganja. Menarik ya, tapi Menarik. juga Adi tapi mau bahaya coba? juga karena kan dari efek ganja itu juga nggak baik ya kalau Betul. keseringan dipakai. Kan memang ganja itu awalnya ditemukan untuk Medis, pengobatan medis di dunia medis, tapi kalau disalahgunakan nah itu efek sampingnya juga ada. Jadi Iya. teman-teman bijak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang liburan ke Thailand ya Jangan coba-coba jangan ya. coba-coba ya. Coba betul. Iya. Oke. Ada lagi mungkin Nggak ada sih, udah itu saja. dari Perdana Menteri. Oh iya, dari kalau yang tadi ganja kan udah selesai ya. Iya. Terus ada lagi yang mantan Perdana Menteri Malaysia. Oh, Mere- Malaysia. beliau mengatakan bahwa Singapura dan Kepulauan Riau, Kepulauan tempat Andrian Riau. berada, itu mau diambil atau mau dikembalikan Diklaim. Diklaim iya ya? diklaim Itu ke Malaysia. jadi kayak udah nggak asing, udah nggak kaget lah ya pengklaim-klaiman wilayah dari kedua negara ini deh, Indonesia dan Malaysia. Jadi tapi ini kan mantan Perdana Menteri. Ada nggak sih ngaruhnya sebuah statement dari mantan Perdana Menteri Malaysia ini menurut kalian? Iya pasti ada ya Andrian pengaruhnya kan, apalagi jadi bikin heboh gitu. Iya, viral kan? ya. Viral ini. Karena bagaimanapun juga dia perdana menteri, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut dia pasti orang bakal percaya gitu. Iya. Iya sih benar. Itu kan juga mencerminkan keinginan negara yang walaupun dia udah nggak menjabat ya, tapi kan mungkin itu keinginan atau ambisi dari Malaysia mungkin untuk memiliki Singapura dan Kepulauan Riau. Mungkin Tapi itulah, ya. perlu takut gak menurut kalian? Gak dong. nggak Kita perlu lah. mah Kita kan- strong country, slow aja Iya, gitu menurut nggak aku sih. perlu. Karena Keutuhan kita kan juga tetap kuat gitu, Yoi. solid gitu. NKRI harga NKRI. mati. Betul sekali. sekali. Tepuk tangan. Gila sih NKRI harga mati itu sampai kapanpun ya. Iya. Sampai kapanpun. Nah, gitu. Jadi teman-teman jangan takut kita bakal diklaim sama Malaysia. Ingat aja kita tetap terintegrasi satu Indonesia kok. Ya. Jadi kok gak tuh. Kita bakal tetap kokoh loh teman-teman. Betul. Nah, itu dia info yang bisa aku sajikan dari International Bus. Oke. Nah, selanjutnya Kita akan pindah bahas lagi, apa nih? ke National Bus, National Bus. nih. Nah, gini, isu yang ada di National Bus ini kalian tahu nggak sih kalau ternyata itu ada namanya Warpopski. Apa tuh? Nah, mereka itu, Singkatannya? iya mereka itu tuh sejenis warung, kayak warung-warung sederhana gitu, dan mereka buka cabang loh. Tahu nggak di mana sih? Di mana tuh? Di Jerman loh. Di Jerman? Iya, nah. Keren. Dia ini warung apa sih, kayak restoran enggak sih? Enggak sih, mereka ini kayak konsepnya itu warung-warung sederhana yang kayak teman-teman bisa lihat di pinggir-pinggir jalan Oh, gitu. iya. Kayak warung pecel lele Nah, dong. tuh bener tuh kayak nanti ada kayak banner pakai spanduk kain nah gitu. Yang di lukisan ada gambar lele iya, gitu. bebek. Buka di Jerman. Ih, Bukan di keren Jerman, banget. sih. Keren. Nah, Warpopski itu sendiri sebenarnya ada singkatan atau nama restoran aja sih, Oh, ya? enggak sih. Warpopski ini nih benar-benar cuma nama mereka gitu. Jadi mereka membawa nama itu Warpopski. Nah, yang menariknya di sini mereka itu nyediain makan-makanan yang khas Indonesian banget loh Traditional gitu. food ya. Kayak apa Dari tuh? Kayak Indonesia. pecel ayam mungkin ada ya? Iya ada juga, mereka tuh nyediain kayak nasi goreng, Nasi terus goreng. kayak cumi lada hitam, terus ada kayak terus yang andalnya itu kayak itu loh bakwan, sejenis Bakwan, bakwan, ya. gorengan bakwan Bala-bala. gitu, bala-bala gitu. Nah jadi itu kayak menarik perhatian
masyarakat Indonesia yang tinggal di Jerman, tapi nggak nutup kemungkinan kalau di sana itu juga itu loh, Orang ada Jermannya juga orang-orang bule, tertarik iya. dong, iya. Iya, karena kan makanan Indonesia ini kan kayak terkenal banget nih lezatnya gitu. Lezatos. Teman-teman tahu kan? Ya, apalagi ada salah satu makanan tradisional Indonesia yang udah diakui kelezatannya seperti rendang. Benar banget Ya sih. kan, rendang, ada sate ayam juga, Iya. ya kan. banget. Enak-enak loh itu. Jadi lapar nih gitu. Iya benar, siang-siang lagi kan. Siang-siang gitu. Itu sesuatu yang baru ya, jadi Iya. ada warung pinggir jalan yang Yang buka di Jerman. Buka. Iya. Nah, teman-teman tahu nggak sih satu hal yang unik lagi di Warpopski ini? Kenapa? Mereka itu nerapin konsep minumannya tuh kayak digantung-gantung gitu, sasetan kayak gitu. dijual kayak di warung just ya. juice, pop kayak ice di- gitu iya, ya. iya. Di sana juga diletak kayak just juice, terus ada teh sisri, ada bubur ayam yang saset gitu loh. Bubur Iya, ayam. iya, iya. Wow, seru sih. Menarik sih. sangat itu. melokal banget ya, walaupun Iya. dia internasional. Kayaknya kita harus Udah go coba deh, guys. internasional. Kayaknya kita harus kunjungan ke Iya, Jerman gak betul. sih? Jerman. Abis kita Zidane ibas mau ke ini. Jerman, Zidane? Gimana? Zidane ke Wow. Jerman. Oh iya, ngomong-ngomong tentang bukanya sebuah restoran Indonesia di Jerman nih. Kalau mau kita kaitin dengan hubungan internasional, ternyata hal-hal kayak gini tuh juga bisa dikatakan sebagai soft diplomasi. Wah, iya benar kalau sih. hard diplomasi kan dari segi militer, kayak Militer, tetua-tetua perang. negara gitu. Iya, Apa sih orang-orang konflik penting negara yang politik gitu bertemu. kan. Tapi kalau dengan soft diplomasi ini, itu kita bisa mengenalkan Indonesia ke warga masyarakat internasional dengan cara seperti pengenalan sosial budaya. Iya, benar. Kan makanan itu juga termasuk culture-nya Indonesia. Culture, Nah, betul. Khas banget tuh. khas banget. Jadi itu salah satu soft diplomasi yang Iya. bisa dikaitkan dengan berita yang nasional buzz Buzz tadi. Oke, benar sih. Oke, nah dari National Buzz itu dulu ya informasi yang bisa aku sampaikan. Nah, kita lanjut yuk. Kemana nih? Ke yang seru-seru kita bahas series terbaru kali ya. Oke, apa Kita tuh? lanjut ke entertainment buzz. Wow. Nah, di entertainment buzz kali ini kita akan ngebahas sebuah series Marvel Cinematic Universe yang baru tayang di Disney Plus Hotstar. Jadi, Miss Marvel ini adalah seorang superhero muslim pertama di jagat Marvel Cinematic Universe dan mulai tayang di Disney Plus pada 8 Juni 2022. Tapi Apa tuh? Apa tuh tapinya? sayangnya dalam respon masyarakat internasional, Miss Marvel ini banyak dikecam oleh fans Marvel Cinematic Universe khususnya di Amerika. Wah, sayang banget ya, padahal udah bikin filmnya udah kayak effort banget gitu. Effort banget itu sebenarnya kalau Marvel Cinematic fans itu pasti menunggu-nunggu. Tapi mungkin ini bisa kita kaitkan dengan adanya rasa Islamophobia oleh masyarakat Amerika, teman-teman. Berarti Kak, agak rasis gitu ya. agak rasisme terhadap latar belakang agama. Latar belakang agama. Karena Miss Marvel ini memang kental sekali kebudayaan Pakistan dalam seriesnya. Dia itu keturunan Amerika Pakistan. Jadi dalam series ini kita bisa ngelihat nih kayak adat-adat kita sebagai umat muslim, Muslim, ya. kayak pengucapan kalimat alhamdulillah, astagfirullah. Bahkan ada adegan dia tuh diruqyah karena dikira kesurupan. Aduh, itu seru sih karena kayak ngelihatnya tuh kayak kita juga digambarkan di dalam Marvel Cinematic Universe. Cuman itu kayak ditolak ya berarti ya, Tapi Bang. ditolak sayangnya sama respon masyarakat internasional. Mungkin bisa juga kita kaitkan nih dengan tragedi 9/11. Oh iya. iya. Teman-teman tahu dong, Iya, tahu pada dong. tahun itu adanya aksi terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda di New York di gedung Twin Tower ya bilangnya, gedung WTO. WTO, Nah, ya, jadi WTO. setelah pasca runtuhnya gedung itu kan memang dalangnya disiasati oleh kelompok teroris muslim. Nah, jadi banyak masyarakat Amerika ini yang berpandangan buruk seolah-olah menyamaratakan bahwa seluruh umat muslim itu adalah radikal radikal teroris gitu. Nah, Oh, jadi mungkin kayak sekarang nih masyarakat Amerika itu kayak ketakutan gitu ya, kayak menolak mereka iya, gitu. sebenarnya mereka tuh ada juga yang open minded ya, tapi memang gak menutup kemungkinan juga seperti yang sekarang banyak juga yang ngehina atau enggak menolak film tersebut, series tersebut. ya.
Kalau boleh tahu berapa tuh yang ratingnya? Ratingnya Iya. mungkin aku nggak bahas rating ya karena filmnya kan belum selesai nih, seriesnya iya. masih berjalan. Tapi kalau kita lihat dari semua series Marvel yang udah berjalan, ada Loki, ada Moon Knight, ada WandaVision dan lain-lain. Si Miss Marvel ini tuh dapat respon penonton di Amerika paling rendah di 5 hari penayangannya. Jadi dia cuma dapat 700.000 penayangan gitu. Sedangkan Sedangkan yang lain? di lain itu di atas 1 juta. Wow, ini jauh banget ya ketimpangannya. Tapi ini juga bisa dikatakan bukan karena hanya rasa ketakutan atau Islamofobik yang tadi kita jelasin, tapi juga karena di hari dan minggu yang sama ada series saingan Marvel, yaitu di universe Star Wars. Ada Obi-Wan Kenobi gitu. Jadi memang fansnya ini sama-sama gila-gilaan ya, Marvel sama Star Wars itu ngejar-kejaran bikin series, dan mungkin salah satu yang bikin ratingnya rendah atau bukan rating deh, jumlah penontonnya sedikit karena ada series Obi-Wan Kenobi itu. Jadi kayak penayangannya kurang tepat lah Kurang ya. tepat, iya. Jadwalnya. Atau bagian dari strategi juga nggak sih? Strategi apa tuh? Iya, Strateginya strategi. Star Wars ya, Iya. mau ngalahin MCU. Betul. Biar filmnya nggak laku gitu, parah. Aduh, banget. parah banget sih Parah kalau sih. harus filmnya nggak laku, berkorban banget tuh. Tapi aku rekomendasiin ke teman-teman yang mau nonton series. Ini seriesnya nggak terlalu relate dengan film-film sebelumnya kok. Jadi kalau kalian penasaran dengan series Miss Marvel ini, bisa teman-teman tonton di Disney Plus setiap hari Rabu ya, update episodenya sekarang. Udah ada 4 episode. Wow, menarik sih. Kita nonton gak sih, Iya, Dir? boleh. Tapi jangan yang bajakan ya, ingat di enggak Disney dong. Plus. Yang Ya, bajakan. jangan bajakan, nggak boleh. Boleh. Oke teman-teman, mungkin itu aja nih pembahasan kita di Airbus episode 6 kali ini. Dari Adit tadi kita udah dengar International Buzz tentang apa tadi, Dit? Tentang pelegalan ganja di Thailand dan pernyataan dari mantan Perdana Menteri Malaysia tentang pengklaiman Singapura dan Kepulauan Riau. Dan tadi juga udah ada National Buzz dari Mia yang ngebahas Tentang Warpopski yang buka cabang di Jerman. dan gitu. juga Entertainment Buzz tadi kita merekomendasikan teman-teman buat nonton Miss Marvel. Iya, gitu teman-teman. Sekali. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton Airbus episode ke-6. Jangan lupa nih untuk kalian yang suka dengan konten ini untuk Like, Komen. dan juga subscribe dan share, dan yang paling penting komen api-api. Ayo Iya, komen komen api-api. dong. Komen banyak-banyak Di dong. bawah ya komennya banyak-banyak dong. See you. Yeay.